Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat beliau Dr. Atika Muslim Zaki, Ketua PP Aisyah, Koordinator Bidang Kesehatan. Alhamdulillah pada malam hari ini menjadi jadwal rutin pada kajian rutin Masjid Kiai Siroj Merangkal, Kebumen. Yang kami hormati beliau Ibu Herniatun dari pimpinan daerah Aisyah Kebumen yang pada malam hari ini insya Allah akan menyambut pada kajian kita. Yang kami hormati seluruh keturunan, seluruh anak dari beliau Kiai Haji Muslim Fikri, beliau Bapak Dr. Andes Faisal Muslim, beliau Dr. Irfan, beliau Ibu Syama'ah, dan yang lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa berkumpul di acara kajian pada malam hari ini yang sangat istimewa karena insya Allah Pak, jangan lupa keluarga Atmo Wigeno, kemudian keluarga Pak Abdul Syukur. Dari berbagai keluarga pada malam hari ini, yang semuanya itu insya Allah akan dihubungkan dengan perjuangan dari beliau Pangeran Diponegoro, Kiai Muhammad Syafi'i, dan keturunannya, cucunya beliau Kiai Siroj. Dan insya Allah pada malam hari ini kajian kita akan dipenuhi oleh ibu-ibu, karena di sini juga ada Ibu Tuti Setiawati dari pimpinan cabang Aisyah Gombong juga. Oke, Bapak Ibu, jamaah kajian yang kami hormati, untuk menyingkat waktu karena kajian kita sangat sempit. Marilah kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum acara inti dari beliau Dr. Atika, kepada Ibu Herni untuk menyambut, kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Atika Muslim Zaki Mars selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Koordinator Bidang Kesehatan. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Kebumen, PCM dan PCA Gombong, pimpinan Ranting Muhammadiyah Berangkal Klopogodo, keluarga besar Bapak Haji Muslim Fikri, keluarga Bapak Atmo Wigeno, keluarga Bapak Haji Syukur, dan para jamaah yang hadir di masjid maupun hadir melalui Zoom yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi iman dan Islam, sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin yang diadakan oleh Masjid Kiai Siroj atau Nurul Huda yang diselenggarakan oleh PRM Berangkal Klopogodo. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani dan perkenankanlah saya ditugaskan oleh Ibu Insinyur Hajah Mutrika selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen untuk bisa menyambut dan membersamai Ibu Dr. Atika Muslim Zaki Mars dalam mengisi kajian malam hari ini. Seluruh pimpinan daerah Kabupaten Kebumen menitipkan salam kepada para jamaah semua.
dan sangat bersyukur bahwa acara ini bisa diadakan secara rutin dan tema kali ini sangat menarik, yaitu prinsip hidup sehat Islami. Dari saya cukup itu saja. Insya Allah kami akan menyimak dan mendengarkan dengan seksama materi yang diberikan oleh Ibu Dr. Atika. Semoga materi yang diberikan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Herniatun. Beliau juga ketua dari Stikes Muhammadiyah Gombong yang insya Allah sebentar lagi akan menjadi Unimugo, Universitas Muhammadiyah Gombong. Mohon doanya kepada seluruh jamaah. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kita simak langsung kajian tentang prinsip hidup sehat Islami dari beliau Dr. Atika Muslim Zaki. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati para masjid di Masjid Kiai Siraj di Klopo Godo Brangkal, juga yang kami hormati, kami sayangi, kami semua keluarga, syukur keluarga keluarga. Dan kemudian juga para yang hadir yang lain, ada Pak Agus, ada Pak siapa itu Puji ya, itu alhamdulillah, Ji Irianto, Bu Eka Wuri, Pak Jalil, Pak Fatah Widodo. Ini Pak Fatah kenalan saya yang lama ini. Jadi memang tadinya pengajian ini diinisiatifi oleh ya karena kita merasa keturunan dari Brangkal kok pernah sekedar meneruskan dari Pak Kiai Muslim. Beliau itu kan dai juga yang dulu sering ke Desa Gombong. Nah, kemudian ini diperluas. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ini ada yang dari Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Timur, dari Turki, dari itu alhamdulillah bisa bergabung. Matur nuwun sangat. Dan apa yang kami sampaikan, Ibu Tuti ini juga baru ya. Apa yang kami sampaikan nanti mudah-mudahan bermanfaat karena ini adalah yang kita alami sehari-hari, yang secara tidak sadar. Izinkan kami mau share screen. Ayo, keluar nggak ini Mbak? Belum keluar nggih? Belum Dok. Oh, sudah keluar? Iya, sudah. Sudah nggih? Iya. Jadi yang akan saya sampaikan ini adalah prinsip hidup sehat yang Islami. Ya seperti kita ketahui bahwa kami itu adalah agama yang sangat concern kepada kesehatan. Apapun yang diperintahkan dan yang dilarang itu semuanya ada kaitannya dengan kesehatan. Juga ritual-ritual ibadahnya itu adalah ritual-ritual ibadahnya yang kalau kita cermati itu semuanya bermanfaat untuk kesehatan. Sholat, puasa, haji, umroh, makanan-makanan yang halal, yang thayyib, itu semuanya ada manfaatnya untuk kesehatan. Kemudian seperti kita ketahui bahwa di era kejayaan Islam dulu, di tahun dinasti Abbasiyah 500 sampai 1300 di Andalusia, di Spanyol dan sebagainya, itu era kejayaan Islam itu melahirkan tokoh-tokoh kedokteran terkemuka yang
yang sampai sekarang itu dipakai di seluruh dunia. Itu peninggalan-peninggalannya. Ada Ar-Razi, ahli kimia, ulama, kemudian matematika. Az-Zahrawi itu dokter bedah. Beliau itu dokter bedah, juga beliau adalah ulama. Ibnu Sina. Zaman dahulu ini Ibnu Sina itu bapak kedokteran modern. Jadi selain ya dokter, kemudian tabib, beliau juga ulama. Ibnu Nas, kemudian Ibnu Al-Aiman, itu dokter mata yang pertama yang mengadakan operasi ini katarak. Kita bayangkan bahwa sekian ya 1000 tahun yang lalu itu sudah mengadakan operasi katarak. Kemudian Ar-Razi itu Razes, pernah jadi dokter istana Pangeran Abu Saleh Al-Mansur, jadi penguasa dari Khurasan. Ini kita melihat ini cara-cara dokter zaman dulu, ini bukan di tempat ruang operasi, tapi ini melakukan operasi di ruangan terbuka. Tetapi mungkin dengan teknik tertentu, ini alat-alatnya juga kalau kita lihat zaman dulu gini, tapi sampai sekarang itu ada beberapa alat yang diciptakan oleh dokter bedah Muslim itu Al-Zahrawi masih dipakai sampai sekarang. Ada tang, ada pengait. Ini terkenal dengan Al-Qanun aktif ya, Bapak ilmu kedokteran modern. Bangga kalau kita sekarang itu dokter aja jarang sekali ada yang dokter ulama. Tapi kalau dulu ya dokter yang ahli kimia, mereka juga ulama dan penghafal Al-Quran. Apa kita itu ya boleh dikatakan mundur ya, tidak seperti dulu. Itu di Al-Azhar, ilmu fakultas kedokteran Universitas Al-Azhar itu mengharuskan bahwa mahasiswa kedokterannya itu paling tidak hafal itu 10 juz Al-Quran. Tidak ada teman yang lulusan sana. Oh iya. Luar biasa. Nah, Islam dan kesehatan. Ini ada hadis dari diriwayatkan oleh Bukhari gini. Ada 2 anugerah yang karenanya banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu luang. Kita merasakan kan waktu luang ini ada sekarang work from home, apa yang kita kerjakan? Lupa. Kita terlalu banyak bermain di WhatsApp, laptop, kemudian Instagram, Facebook dan sebagainya. Nah, kesehatan yang baik juga kadang-kadang melupakan kita bahwa suatu saat kita bisa sakit. Dari Abu Darda berkata, ada yang mengatakan, yang bertanya begini, ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit dan saya bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya sakit dan menanggungnya dengan sabar? Nah, ini sebetulnya dua-duanya itu baik. Ya. Tetapi Rasulullah menjawab, sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan, sama seperti engkau juga menyenanginya. Kemudian ada lagi Rasulullah bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seisinya. Dan luar biasa juga. Jadi kesehatan itu sangat diutamakan oleh Rasulullah. Karena dengan kesehatan kita beribadah bisa lebih sempurna. Kemudian di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengenai kesehatan. Ini saya kutipkan satu, dan karena laptop saya itu tidak punya aplikasi untuk tulisan Arab, ini artinya demikian di Quran surat Yunus ayat 57. Hai manusia, ya ayuhan nas ini biasanya, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu adalah syifa. Itu ada di ayat-ayat lain. Bagaimana Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat. Ada penelitian dari dokter Amerika yang asalnya Mesir. Dia itu mengadakan eksperimen begini. Satu bagian
diberi audio gini ya, yang memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ada 2 deret. Yang satu orang-orang Islam yang mengerti Al-Quran, yang satu sama sekali tidak. Tapi sebelumnya sudah di tensimeter, tensinya, kemudian apanya semuanya sudah diteliti. Dan ternyata setelah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, dilakukan pemeriksaan lagi, ternyata dengan ayat-ayat Al-Quran itu menimbulkan ketenangan, sehingga grafiknya itu juga bagus, kemudian tensinya itu juga turun. Itulah Al-Quran yang merupakan syifa, dan masih banyak sekali contoh-contoh lain. Kemudian, mengenai prinsip pengobatan di dalam Islam, itu di dalam At-Tibbun Nabawi. Jadi, cara-cara pengobatan waktu zaman Nabi. Ada 7 prinsip, yaitu beriman kepada Allah. Makanya ada yang dinamakan ru'yah dan sebagainya ya, tapi ru'yah yang betul. Beriman kepada Allah. Obatnya halal dan thayyib. Ya, seperti vaksin itu sekarang itu kan orang Islam menuntut halal dan thayyib, maka dari MUI dikatakan halal dan thayyib. Tidak berbau tahayul. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan yang berbau tahayul dan mudarat. Bersifat preventif. Preventif itu adalah pencegahan. Kemudian mencari yang lebih baik dan mengambil sebab melalui ikhtiar. Kemudian berserah diri. Itu prinsip-prinsip pengobatan di dalam Islam. At-Tibbun Nabawi. Jadi titik tekannya itu adalah preventif. Preventif itu termasuk juga di dalamnya itu tidak mengkonsumsi makanan dan produk-produk yang jauh dari tahayul. Kemudian, prinsip hidup sehat yang Islami. Yang itu yang bagaimana? Yaitu bahwa kita harus beriman. Kemudian menjaga kebersihan. Pola gerak, pola makan, pola pikir, dan pola istirahat yang baik, yang semuanya ini adalah nanti ada ittiba dari Rasul. Kita mulai dengan yang pertama, iman. Nah, ini di dalam surat Yunus ayat 57 artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, penyakit ini ada penyakit jiwa, kemudian juga penyakit badan. Jadi semuanya ada. Malahan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 dikatakan, wa idza maritu fahuwa yasfin. Nah, ini semuanya menjadi tagar di rumah sakit Islam itu. Dan bila aku sakit, dialah, dia Allah yang menyembuhkan. Ini harus diimani. Karena bagaimana? Ada seorang yang sakit, ini yang COVID. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Padahal itu obatnya sama. Juga penyakit-penyakit lainnya. Yang obatnya sama, dokternya sama. Yang satu sembuh dan yang satu tidak. Nah, ini memang wa idza maristu wa huwa yasfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Kita harus beriman bahwa penyakit itu dari Allah dan yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kalau tanpa beriman seperti itu, nanti maidu. Loh, saya sakit kok nggak sembuh-sembuh, dia sakit kok sembuh. Padahal dokter sama, ini sama. Nah, itu. Ini mencegah maidu itu ya. Kemudian yang kedua, mengenai menjaga kebersihan. Nah, Islam itu sangat menekankan kepada kebersihan untuk kesehatan. An-nadhafatu minal iman, sampai dikatakan di dalam ini ya, hadis atau kata-kata mutiara, saya kurang begitu paham. Tapi ini kebersihan itu sebagian dari iman. Nanti mohon saya dibetulkan ya, ini an-nadhafatu minal iman, ini Pak Desa mungkin nggak tahu ya. Apakah ini hadis atau kata-kata bijak. Kebersihan itu sebagian. Orang Islam jangan ini
Ini hanya sebagai slogan saja. Tahu an-nadzafatun ini diambil oleh siapa? Orang Jepang, ya Mbak Dina. Di Jepang itu bersihnya luar biasa. Tinggal mereka itu ya bersihnya, ya jujurnya itu orang Jepang. Tinggal syahadat aja sudah menjadi Islam. Dan terus terang di pesantren. Ini mudah-mudahan di sini di pondok pesantren ini tidak. Itu belum dikatakan nyantri kalau belum gudigen. Jadi terkenal tuh santri gudigen. Saya terus terang kok sedih. Kemarin itu datang ke tempat saya yang apa namanya dari pondok pesantren di Jawa. Dari bukanlah saya yang mengirimkannya ke sana ya. Itu kok kena penyakit kulit semua, penyakit kudis ini obatnya apa? Minta dikirimi itu uang obat untuk membeli obat. Karena teman-temannya juga pada kena. Nah ini kok saya kok sedih. Jadi mudah-mudahan ini di ponpes kita di Ponorogo itu begitu. Maka alat-alat kebersihan disediakan, tempat untuk membuang sampah harus disediakan. Mereka ada yang mensupervisi dari di kamar-kamarnya itu supaya mereka itu dibiasakan bersih. Dibiasakan juga nyapu sendiri dan sebagainya harus disediakan alat-alat membersihnya. Kasur-kasur setiap seminggu sekali harus dijemur, massal gitu ya, atau ganti-gantian pokoknya setiap itu dijemur. Terus kemudian jemuran juga jangan pating celantel. Pokoknya dibuatlah seindah mungkin ponpes di Ponorogo ini jadi percontohan. Jangan sampai ada santri yang gudegen. Kalau ada Pak Wahid nanti yang kita tegur. Kemudian kebersihan yang lain itu adalah wudu, siwak, mandi, cuci tangan. Nah, kita lihat ini. Wudu itu sebagai sarana membersihkan diri. Itu luar biasa sekali. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian tanganmu, kepalamu, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapu mukamu, tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah ini kita lihat bahwa pada wudhu itu yang ada di dalam Al-Quran begitu, tetapi ittiba Rasul disempurnakan oleh Rasulullah ya dengan berkumur dan menggosok gigi atau siwak itu sebelum wudhu dengan menyedot air. Nah ini coba kalau kita lihat semua yang dibasuh itu yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk dibasuh itu adalah seluruh permukaan badan kita yang terbuka yang berhubungan dengan luar. Nah yang saat sekarang ini dengan adanya pandemi itu ternyata apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah betul belaka. Kepala itu sekarang pada pakai hazmat. Kepala dibasuh, muka dibasuh, tangan yang berhubungan dengan luar dibasuh, kaki dibasuh. Nah ini disempurnakan dengan ittiba Rasul itu berkumur dan menggosok gigi. Ini luar biasa sekali ya. Nanti dikatakan bahwa menggosok gigi pada saat apa saja. Nah, kumur-kumur jangan menyedot air. Ini yang kadang salah ini. Kalau kita lihat menyedot air tidak disedot, air dibasuh-basuhkan di lubang sini. Ini ternyata gini. Itu ada rambutnya. Rambutnya namanya silia. Apa gunanya? Gunanya itu adalah untuk menghalau debu. Dia itu hanya menghalau keluar itu kalau
silianya itu kering. Tetapi kalau dia pilek berarti basah, tidak bisa. Kemudian kalau dia kaku karena banyak kotorannya juga tidak bisa. Maka menyedot air lewat hidung itu adalah betul-betul menyedot sampai ke pangkal hidung. Pangkal hidung itu nanti dikeluarkan dengan kuat-kuat, maka semua kotoran akan keluar. Nah, pada saat pandemi seperti ini, baru kita menyadari bahwa ajaran Rasulullah itu betul. Karena kuman COVID itu ada di pangkal hidung. Jadi kalau kita hanya menyedot sampai setengah-tengahnya belum sampai terasa kering sakit, itu belum betul. Jadi sedotlah seperti itu kuat-kuat. Nah, barangkali ada yang kuman itu masuk ke tenggorokan, maka sempurnakanlah dengan kumur-kumur. Kumur itu kumur-kumur, gitu ya. Tapi tidak didetailkan kumur-kumurnya bagaimana. Nah, ini bisa kita modifikasi dengan kumur-kumur seperti kita mendapatkan obat kumur dari dokter. Jadi kumurnya ditenggorokan sampai bilang begitu ya, sampai kali berbusa ini keluarkan. Jadi nanti bersih hidungnya, bersih tenggorokannya, insya Allah kita itu nggak akan kena COVID. Dan itu berpahala juga karena kita ittiba Rasul. Nah inilah umur hidung, nyedot air dari hidung ya. Saya belum dapat gambarnya yang paling bagus ini. Kemudian ini di dalam wudhu dikatakan bahwa sampai mata kaki itu membasuh tangan juga sela-sela jari itu kan digosok-gosok. Nah waktu membasuh kaki sela-sela jari itu digosok, dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan kalau kita berdiri? Itu kan paling kita gebyur saja dengan air atau kucuri air. Nah itu sebetulnya kurang sempurna. Yang bagus itu dengan duduk sehingga sela-sela jari bisa, jari-jari kaki itu bisa dibersihkan. Betul-betul bersih sampai mata kaki. Apa gunanya? Bagi orang diabetes, itu sela-sela jari, kebersihan kaki itu sangat dianjurkan. Karena dengan adanya satu penyakit saja di kuku kaki misalnya, atau di sela-sela jari, rangen itu apa sih? Rangen itu adalah karena jamur. Itu bisa menyebabkan kakinya membusuk, kemudian dipotong, atau kalau tidak dipotong bisa menyebabkan kematian hanya karena rangen saja atau luka di kaki. Nah, itulah Islam mengajarkan berwudu dengan cara membasuh kaki, membasuh yang sempurna. Maka wudu yang sempurna itu dengan duduk. Tapi di Indonesia itu saya lihat jarang sekali ya yang ini. Ini di daerah-daerah Timur Tengah itu wudunya ini di Madinah ini. Itu wudu itu dengan duduk. Nah itu kalau yang belum terlanjur atau masih bisa, bangunlah tempat wudu dengan yang duduk ini. Nah ini siwak, mengenai siwak ya. Siwak itu sampai dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis Al-Bukhari Muslim. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau menggosok gigi pada setiap kali hendak sholat. Siwak itu yang paling bagus ya dengan siwak. Karena siwak itu berasal dari satu pohon yang asalnya dari Hijaz sana, kemudian ujungnya itu dipukul-pukul sehingga menyerupai rambut-rambut gitu ya. Itu nanti yang digosok-gosokkan kemudian di sela-sela gigi. Tapi karena tidak ada, kita dengan sikat gigi itu juga tidak masalah. Nah, apakah mesti harus dengan Pepsodent atau pasta gigi? Belum tentu. Bersiwak, pokoknya bersiwak, bersihkan gigi. Kadang-kadang pakai pasta gigi atau kadang-kadang juga tidak apa-apa, tetapi setiap mau wudu usahakanlah bersiwak dengan menggosok gigi.
Kapan siwak itu? Nah, itu adalah pada waktu kita berwudu, kemudian akan baca Al-Quran, ketika bangun dari tidur, ketika keadaan mulut berubah karena sebab makan, minum makanan yang berbau tidak sedap, jengkol, pete, ya, bawang putih, dan sebagainya, atau lama diam, atau banyak bicara, itu biasanya suka yang banyak bicara banyak juga keluar air liur dari itu. Nah, kita disunahkan untuk bersiwak. Nah, kemudian mengenai prinsip kesehatan yang lain, yaitu pola gerak di dalam Islam, di dalam beragamanya. Pola gerak, gerakan sholat, ya. Mulai dari takbir, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, salam, semua gerakannya bermakna untuk kesehatan. Ya. Kita sudah biasa untuk kita sholat. Nah, kemarin kalau ceramah dari Pak Faisal kemarin kan, dalam salah satu ceramahnya, orang-orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau khusyuk itu bagaimana? Paling tidak khusyuk itu adalah yang pertama itu mengetahui arti dari bacaan sholat, kita akan khusyuk. Kalau tidak, ya hanya berlalu begitu aja. Makanya belum telat kalau kita ya mengetahui arti dari bacaan-bacaan dalam sholat itu. Kemudian nanti kita melihat, ya, ini semua gerakannya sebab bermakna pada kesehatan. Takbiratul ihram, tangan diangkat. Ini apa? Darah itu akan mengalir ke sini dan masuk ke hati. Ini di sini adalah jantung. Kemudian sujud. Sujud itu maknanya luar biasa. Makanya kalau sujud dan sebagainya itu jangan cepat-cepat seperti pinjam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, cobalah yang agak lama, ya, dosisnya itu agak lama. Kalau subhanarabbiyal adzimi wa bihamdi. Nah, kalau baca yang lain subhanakallahumma rabbana. Alah, saya kok lupa malah kalau di luar sujud bacaan sujud apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu salah satu juga yang diajarkan oleh Rasulullah. Baca pelan-pelan, tahu artinya. Nah, itu satu dosis supaya itu darah yang mengalir dari jantung ke otak sini itu lancar. Nah, karena kenapa otak? Otak itu ada ini pembuluh darah yang kecil-kecil ini yang kalau kita sujud itu tidak teraliri, tapi dengan sujud itu nanti akan teraliri. Ya, dosisnya itu berapa? Kalau orang yoga itu kan berlebihan, itu tidak kepala di bawah, kaki di atas berlama-lama, nanti malah itu bisa membebani ini pembuluh darah bisa pecah. Nah, ini pembuluh darah kecil. Ini kalau kita insya Allah dengan sujud lama, kalau misalnya ada ini ya sumbatan itu bisa terdorong. Sumbatan ini yang bisa menyebabkan stroke. Nanti insya Allah dengan sujud dan sebagainya yang sebetulnya memang sudah ada sumbatan itu bisa terdorong. Nah, sujudlah ya, dengan yang betul, yang bagus ya. Syar'inya nanti kita tanya pada Pak Wahid, ini kakinya. Nah, ini ujung-ujung kaki, ujung jari-jari ini kalau di dalam ilmu akupunktur ini penuh dengan saraf-saraf. Yang saraf-sarafnya itu semuanya menggerakkan organ-organ tertentu. Juga ada di tangan, ya. Ini juga dengan posisi yang begini, ini semuanya itu akan melegakan dan melancarkan aliran darah. Sama dengan rukuk. Rukuk itu harus gini, harus 90 derajat. Ini kan 90 derajat, ya. Kalau ini tangannya nekuk itu salah.
karena dia akan gini. Tapi kalau tangannya lurus 90 derajat, ini pintu tulang-tulang belakang itu akan terbuka, akan rileks. Coba yang sering sakit pinggang, yang sering sakit kaki, itu kalau rukuk coba agak dilamakan ini sambil ditekan, maka ini otot-otot yang belakang di sini itu juga akan seperti dipijat. Praktekkan coba, pasti enak sekali kita dengan rukuk itu tadi, dengan rukuk yang betul. Nah kemudian duduk tasyahud. Duduk tasyahud itu telapak kaki menekan syaraf dan pembuluh darah di daerah bokong, laki atau perempuan. Itu memijat otot-otot, untuk yang laki memperkuat prostat, untuk yang perempuan itu memperkuat otot panggul dan rahim. Sehingga itu berguna pada waktu proses melahirkan. Ini kita lihat ya. Ini untuk iftirosh atau tahiyat awal. Ini kan ini di belakang menekan otot saraf-saraf yang ada di bokong ini, bagi yang laki-laki itu yang menuju ke prostat. Sehingga insya Allah walaupun sepuh tidak terkena prostat. Ini duduk tahiyat akhirnya seperti itu, ini mengunci. Nah, mengunci itu aliran darahnya berhenti sementara, kurang lancar sementara, tapi begitu salam kita tegak selesai, maka aliran darahnya itu lebih cepat lagi. Kemudian ini salam. Nah, gerakan salam itu juga kan ini kalau kita pusing atau kita ini kan kita sering menggerakkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, itu sebetulnya sama juga seperti ini, membuka saraf-saraf yang ada di sini atau sendi-sendi yang ada di sini, sehingga aliran darah ini lancar, juga menghilangkan pusing. Kalau dia ternyata cuma. Kemudian ini ibadah lain dengan banyak gerakan. Itu misalnya apa? Haji, umroh, itu adalah semua gerakannya itu sekaligus olahraga. Seperti olahraga yang mulai dari tawaf, sa'i, melempar jumroh. Juga mulai jalan, berlari-lari kecil, semuanya itu adalah gerakan olahraga atau jogging yang menyehatkan badan. Jadi Islam itu adalah agama yang paling memperhatikan kesehatan, dan kalau kita jalankan dengan benar-benar, maka kita akan sehat, mendapat pahala, dan juga badan kita akan sehat. Ini kita bisa membayangkan, tawaf seperti ini. Kita jalan pelan-pelan, mutar. Ini luasnya itu hanya berapa ratus meter ini ya. Ini untuk 7 kali putaran itu bisa sampai 900 meter kali 7, 4,7 kilometer. Ini juga ya sa'i. Nah, sa'i kan sama juga, di bawah lampu hijau itu berlari-lari kecil. Untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan ya tetap tidak jalan. Ini juga berapa, 700 meter kali 5 kali 7 ya 4,9. Jadi dengan menjalankan haji, tawaf, sa'i itu secara betul, nanti badan kita jauh menjadi lebih sehat. Kemudian ini melontar jumroh. Nah, ini semuanya itu adalah gerakan-gerakan, pola-pola gerakan di dalam Islam yang menyehatkan. Karena melontar jumroh, ula, wusto, akobah, atau akobah, ula, wusto, itu semuanya merupakan gerakan-gerakan yang menyehatkan kita. Nah, kemudian ini pola makan. Pola makan di dalam Islam itu juga diatur supaya kita sehat. Yang jelas halal dan thayyib. Halal itu jelas ya. Kemudian kalau thayyib itu yang bagaimana? Thayyib itu yang bergizi. Kemudian
thayyib itu adalah yang baik, yang benar. Jadi makan, minum jangan berlebihan. Kalau Rasulullah itu menganjurkan sepertiga makan, sepertiga air, dan sepertiga itu udara. Biar apa? Mencernanya itu bagus. Belum lagi pada waktu puasa, pola makan kita itu adalah yang paling bagus. Ya. Karena diistirahatkan mesin-mesinnya itu. Nah ini makanan sehat dan bergizi atau yang thayyib itu isi piringku itu apa sih? Makanan pokok. Nah, kalau ada ini untuk 700 kalori. Ini 150 gram nasi, kemudian lauk pauk itu apa yang ada, jangan yang mengada-ada yang mahal. Kalau pas ada ikan ya ikan, udang ya udang, kalau tidak ada ya telur, ya apa saja yang murah. Kemudian lauk pauk nabati itu juga dicampurannya ya, ada tahu juga bisa diganti juga dengan tempe. Kemudian sayuran itu 1 mangkok. Sayuran pun apa saja. Sayuran yang hijau, yang putih, yang merah, yang kuning, itu semuanya bagus. Apalagi di dalam sayuran itu banyak serat. Itu untuk mengikat kolesterol dan juga supaya kita ke belakangnya itu menjadi mudah karena banyak seratnya. Itu buah-buahan. Buah-buahan juga yang sedang musim. Tidak mesti harus buah yang mahal-mahal. Yang sedang musim apa? Yang banyak apa? Yang murah apa? Pisang. Ya udah pisang. Pisang itu juga ya bagus juga. Nah sekarang ini yang sehat juga, prinsip sehat juga itu pola pikir yang sehat. Pola pikir yang sehat itu bagaimana? Yaitu bahwa orang beriman itu selalu positive thinking, selalu husnudon, prasangka baik, bukan suudon, berprasangka buruk. Orang suudon itu yang suka suudon itu kelihatan dari mukanya. Nah, itu udah kelihatan ya dari gesturnya juga. Tapi kalau husnudon itu selalu orangnya riang, orangnya tenang, orangnya senang. Kalau orang berbicara itu menyenangkan dan kita berbicara dengan mereka juga senang karena selalu berhusnudon. Kalau enggak alhamdulillah, astagfirullah, masya Allah, nah yang keluar itu ya bukanlah itu paling, itu bukan yang begitu. Kemudian hadis riwayat Muslim lagi mengatakan ya bahwa perkara orang mukmin itu mengagumkan. Sesungguhnya semua halnya itu baik yang tidak dimiliki oleh orang selain mukmin. Bila orang mukmin dia bersyukur. Bila ditimpa musibah dia sabar dan sabar itu baik baginya. Nah, ini sifat orang muslim, bersyukur sabar, bersyukur sabar, bersyukur sabar. Nah, insya Allah tenang hidup kita, dunia akhirat. Nah, dengan positive thinking itu, apa itu artinya bagi kesehatan? Itu meningkatkan hormon endorfin. Hormon endorfin itu yang menyebabkan riang, gembira, yang rileks, ya, jauh dari stres, dan itu meningkatkan imunitas. Maka bersyukur dan sabar itu hormon kita, dan positive thinking itu hormon kita akan meningkat. Kemudian ini pola pikir yang sehat. Nah, pola pikir yang sehat itu juga antara lain mempraktekkan, membiasakan tadarus Al-Quran. Karena dengan membaca tadarus Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Ya, dengan menjadi tenang, tidak stres, hormon endorfinnya meningkat, imunitas kita meningkat. Membiasakan zikir di setiap kesempatan. Zikir itu ya di mana saja, kapan saja. Ya, misalnya kita jogging pagi hari, jalan kaki, tinimbang nganggur, mendengarkan musik dan sebagainya, apa salahnya dengan zikir
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nyiram tanaman sambil berzikir. Ya, itu nanti hati kita tenang, kita sehat, dapat pahala, ya itu dengan cara itu. Coba mulai besok nyiram tanaman itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Mungkin satu pot subhanallah lagi Allah, satu pot lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah, ini satu pot lagi menjadi Allahu akbar. Siapa tahu nanti tanaman kita itu juga jadi subur. Nah, sering mengikuti mendengarkan majelis macam ini ya, pengajian, taklim, seminar, walaupun yang disampaikan itu ya tidak seberapa seperti yang saya sampaikan sekarang, walau ayat, dan sampaikanlah walau satu ayat, ya itu barangkali ada sedikit yang nyantol, ada sedikit pelajaran dari kita. Nah, yang agak sulit, pola pikir sehat itu mudah memaafkan, mudah melupakan hal yang tidak menyenangkan. Udah jangan dieling-eling, kalau salah, orangnya belum minta maaf, ya sudah kita manfaatkan. Tenangnya hidup kita, dunia dalam genggaman kita. Nah, ini pola istirahat yang sehat, yang bagaimana? Pertanyaannya selalu, berapa jam tidur? Kita 8 jam terus-menerus tanpa putus. Jangan percaya itu dulu. Dan terus nanti tahajudnya bagaimana? Pola istirahat yang islami bagaimana ya? Secukupnya, sesuai dengan kebiasaan 6-7 jam, bisa dibagi siang dan malam. Jangan lupa sepertiga malam terakhir. Nah, sekarang kalau misalnya kita tidur jam 9, jangan terlalu malam. Itu anjuran Rasulullah juga begitu. Jam 9 tidur. Itu maka 9, nanti 10, 11, 12, 1, 2, 3. Itu sudah 6 jam. Kalau jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, itu udah 5 jam tidur. Lah yang lainnya apa? Ya tidur siang. Ya. Bang, habis subuh jangan tidur. Habis subuh itu kalau tidur, itu biologis kita itu adalah sudah bangun. Maka kalau ditidurkan lagi, malah bangunnya itu lemes. Nanti jangan ngomong lah, saya kebiasaannya begitu. Jangan dibiasakan, itu salah ya. Nah itu kalau pas bangun ya bangun. Nah itu makanya kalau tidur siang atau tidur yang sore 1 jam yang tidak masalah, itu bagus juga. Makanya jangan biasakan tidur terlalu malam. Sepertiga malam itu dikurangi untuk sholat tahajud. Sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud itu diperintahkan, ya sholat sunnah tapi diperintah di dalam Al-Quran, ada di itu ya ayyuhal mudassir qum fa'andir, ya ayyuhal muzammil. Nah itu juga surat apa itu namanya, itu juga kan memerintahkan kita untuk sholat malam sepertiga malam terakhir. Nah ini 7 kebiasaan tidur Rasulullah ini. Miring ke kanan. Nah, sebelum miring ke kanan itu membaca Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul huwallahu ahad, terus diusapkan dari atas sampai ke bawah. Itu ya. Ini meletakkan tangan, ini seperti ini ya. Ini adab tidur Rasulullah ya. Meletakkan tangan di bawah pipi. Ya. Kemudian membaca doa mengusap tubuh itu tadi ya, Qul a'udzu birabbil nas, falaq ini. Ada juga tuntunan yang mengatakan kalau sebelum tidur membaca surat Al-Mulk, kemudian surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian sholawat 3 kali, istighfar 3 kali, dan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu 3 kali. Itu juga bagus juga ya. Itu juga tuntunan. Kalau misalnya tidak bisa ya seperti itu tadi, Qul a'udzu birabbil nas, falaq, qul huwallahu ahad. Nah, jangan tidur sebelum Isya. Oh itu godaannya sholat Isya itu luar biasa.
godaan yang paling besar itu adalah sholat subuh dan sholat isya. Biasanya karena kenapa? Ini habis makan. Kalau habis makan itu darah itu mengalir ke perut untuk mencerna, sehingga oksigen yang ke otak itu kurang, itu ngantuk. Ini. Tapi usahakan sebelum isya, sesudah isya tidur dan witir dulu. Siapa tahu nanti nggak terbangun pada seperti malam itu, tapi kita kan sudah witir. Witir bisa 1, bisa 3. Nah, nanti kalau tahajud tidak usah witir lagi. Tidur dengan mematikan lampu. Kelihatannya sepele, Rasulullah kok ngurusin sampai tidur kok mematikan lampu. Rasulullah itu apa tahu? Ya, itu berarti Rasulullah itu karena semua yang dilakukan itu adalah perintah dari Allah. Nah, ini dari kesehatan apa ini? Ternyata kalau dengan tidur mematikan lampu itu akan meningkatkan hormon, saya lupa, hormon melatonin atau hormon apa ya? Itu juga hormon endorfin yang semuanya itu membuat efek menenangkan. Nah, itu. Jadi coba kalau kita tidur dengan lampu yang terang benderang itu biasanya kita susah tidur. Tapi dengan mematikan lampu atau meredupkan itu akan membuat lebih tenang karena hormon itu tadi keluar. Saya lupa. Ya. Tidak tidur tengkurap atau telentang. Ini salah ini. Ini ada yang orang menganjurkan tidur tengkurap, bayi juga ditengkurapkan atau apa. Nah, ini karena apa? Kita tertekan. Kalau ini telentang itu juga jantung itu juga darah mengalirnya itu juga tidak lancar. Ini makanya miring, tidur miring ke kanan. Kenapa ke kanan? Nah, karena di sebelah kanan itu ada tempat keluarnya makanan dari lambung. Ya, ada pilorus itu istilahnya di situ. Sehingga sisa-sisa makanan itu lancar keluar ke situ, ke usus, dicerna. Nah, itu maksudnya miring ke kanan, bukan ke kiri ya. Miringnya ke kanan. Kalau ke kiri kenapa? Ke kiri itu ada jantung. Jadi jantung kita ketekan pada waktu miring. Nah, kalau ketekan itu menyebabkan gangguan. Kalau ada gangguan, itu biasanya kita jadi mimpi buruk atau nightmare. Atau entah apa dioyak-oyak atau sampai berlari terengah-engah yang ternyata itu adalah sesek karena jantungnya tertekan. Jadi ingat miringnya ke kanan. Meletakkan tangan di bawah pipi itu adalah menenangkan. Ya, ini ya. Oke, nah itu sudah hampir isya. Itu tidur seperti ini. Ya. Sudah isya itu di sini. Nah, terima kasih atas semua perhatiannya. Ya. Kemudian saya mohon maaf kalau dari apa yang saya sampaikan itu kurang berkenan atau kurang bagus. Dan kalau ada salah itu adalah salah saya. Kalau yang benar itu semua Al-Quran dan tuntunan Rasulullah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Atika Umsaki atas materinya. Monggo untuk Mbak Faisal mungkin menambahi tadi yang disampaikan oleh Bu Atika tentang an-nazafatu minal iman. Monggo. Bisa keluar nggak suaranya? Karena Mas Faisal pakai HP. Atau yang lain ini ada Dr. Fatah Widodo. Kemudian Ibu Eni. Di situ berkah matur nuwun. Bu Arum Cita. Ini monggo. Ya, tanya silakan tapi jangan angel-angel, aku nanti nggak bisa. Monggo untuk peserta kajian bisa untuk menanyakan atau mungkin ingin sedikit menambahi, kami persilahkan. Monggo. Pak Irfan, monggo, Dr. Irfan di Dr. Irfan di unmute dulu, nggih. Masih saya. Di unmute dulu, Dok.
Unmute itu dipencet di tab itu. Mic-nya. Speakernya di unmute. Ah, nggih, monggo. Sudah masuk. Sudah masuk. Oke. Ya. Aduh, mati lagi. Dipencet lagi. Mic-nya. Coba bisa. Pak Irfan, monggo di Aduh itu. Mic-nya Pak Irfan. Masuk. Iya. Sudah dibaca. Oke. Mau tanya Monggo, Dok. apa? Mungkin menambahkan tadi. Pencet meneh. Ya, udah Isa kok ini. Sudah Isa, udah azan. Oke. Ya, save by the azan. Oke, Bapak Ibu. Oke. Kita tutup dulu gitu untuk kajian dulu nggih. Oke. Bapak Ibu, Ya wes. Aroma ujian dong. Oke. Terima kasih yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah mendapat ilmu bersama tentang prinsip hidup sehat Islami. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita kaji bersama. Bapak Ibu yang kami yang hormati, perlu kami sampaikan, alhamdulillah untuk pondok pesantren yang di Ponegoro, insya Allah sampai detik ini belum ada santri yang terkena gudik, Dok. Ya, alhamdulillah. Karena memang konsep airnya kita pakai keran, tidak pakai bak, gitu ya. Kemudian untuk kasur langsung kita jemur. Jadi ketika panas kita jemur. Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya mudah-mudahan jangan ada yang kena gudik gitu ya. Kemudian program pondok untuk saat ini kita sedang pembebasan sawah untuk yang akan digunakan untuk makan seluruh santri dan musibah pondok. Sampai saat ini sudah terbeli 151 juta dari anggaran 173 juta. Kesempatan wakaf masih ada 22 juta sekian. Monggo mungkin dari Bapak Ibu jamaah yang hadir secara online maupun yang secara offline yang ingin ikut untuk membebaskan wakaf sawah untuk kebutuhan pondok, kami persilahkan bisa dibaca di kolom chat yang ada di Zoom meeting ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih kepada Dr. Atika atas materinya, kepada seluruh peserta yang hadir, mudah-mudahan berkah. Insya Allah kajian akan kita siarkan ulang lewat akun YouTube Miko TV, Miko YouTube resmi MI Muhammadiyah Klopogodo. Untuk itu kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah fadl qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.